bagaimana setiap perbuatan kita ini perbuatan yang berlandaskan cinta. Dan ternyata memang agama kita agama yang mengajarkan bagaimana cara memberikan cinta yang sejati. Dalam kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan tentang 7 syarat la ilaha illallah. Diberikan mukadimah 4 hal yang menjadi sebuah penyebab datangnya mahabbah atau cinta. Dan cinta itu pun dijelaskan memiliki puncak hasil cinta, yakni inqiyad dan qabul. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman muslim Baker Indonesia yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para serta pemerintahan yang hadir menyaksikan kegiatan ini, dan tentunya pengurus Masjid At-Ta'awun, ya, baik takmir, ya, DKM-nya maupun dari aparat pemerintahan Jawa Barat yang mengizinkan kita untuk sama-sama memanfaatkan fasilitas negeri ini untuk menjadi bangsa yang betul-betul berpikir bagaimana mendatangkan sejuta manfaat buat negeri kita, insyaallah. Karena demi Allah banyak fenomena yang kita lihat pada belakangan hari ini, hal-hal yang dipertanyakan, apakah inikah bukti cinta kita pada negeri kita? Yang mesti kita betul-betul rapikan dalam diri kita ini, bagaimana setiap perbuatan kita ini perbuatan yang berlandaskan cinta. Dan ternyata memang agama kita agama yang mengajarkan bagaimana cara memberikan cinta yang sejati. Dalam kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan tentang 7 syarat la ilaha illallah. Diberikan mukadimah 4 hal yang menjadi sebuah penyebab datangnya mahabbah atau cinta. Dan cinta itu pun dijelaskan memiliki puncak hasil cinta, yakni inqiyad dan qabul. Kita akan bahas sedikit bahasan tersebut insyaallah, supaya nanti cinta kita nggak serampangan, nggak kayak ceritanya si Qais dan Laila tadi tuh. Kok ngomong cinta malah bergumam sendiri gitu loh. Padahal kalau kita paham arti sebuah cinta, cinta itu adalah kembang yang dipetik atau buah yang dipanen dari tanaman rasa yang kita tanam. Cinta seorang ibu kepada anaknya itu bukan cinta dengan kepura-puraan, bukan. Makin anak punya kekurangan, makin timbul cinta di dalam hatinya. Ketika anak ini menangis di malam hari, dia bangun tak ada yang menggajinya. Dia susui dengan kelelahan di samping kantuk yang berat dia rasa, tak ada yang membayar per liter air susunya. Apa yang membuat kau bangun wahai ibu? Anakku menangis. Dan dia hanya bisa menangis. Tangis itulah yang membuat aku terpanggil untuk menyempurnakan kekurangan yang dia miliki. Sering-sering orang-orang bijak mengatakan bahwa cinta itu adalah ketika kita mencintai sesuatu yang memang kita tahu kekurangannya gitu loh.
ada keterpanggilan untuk menyempurnakan. Ya, makanya beliau mengatakan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang dikedepankan ilmu. Yakni orang yang betul-betul berilmu, orang yang betul-betul tahu kalau cinta dalam kehidupannya adalah sesuatu yang mengedepankan ilmu. Jangan sampai gampang mengatasnamakan suka dan cinta tanpa ilmu. Saya lagi jatuh cinta ini, Ustaz. Masya Allah, nggak tahu, kayak berbunga-bunga hati saya. Sama siapa, bro? Allahu alam, Ustaz. Anak mana itu? Allahu alam. Bagaimana Anda bisa mengatakan cinta spontan di lisan Anda kepada sesuatu yang Anda nggak tahu? Jangan. Ya, cinta yang kita rasa ada di permukaan bumi ini, di dunia ini. Dan tentu bumi ini adalah milik Allah. Sehingga kalau memang cinta itu harus kita miliki, maka demi Allah berikan sebuah landasan. Cintamu karena Allah, seperti membencimu pun karena Allah nanti. Ya, ketika Rasul menjelaskan tentang halawatul iman, beliau mengatakan ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Cinta itu ya jangan sampai Allah dan Rasulnya nggak diutamakan. Karena khawatirnya kita kena fitnah cinta butanya orang-orang kafir. Love is blind itu loh. Ya, cinta itu buta, Ustaz, serampangan. Cinta itu kayak kupu-kupu, Ustaz, yang hinggap di mana saja enak aja. Ya, enak aja. Loh, kok bisa seperti itu? Padahal demi Allah, kalau yang namanya cinta dalam agama kita ya prosesnya jelas, dia berilmu dulu. Kata Ibnu Qayyim, coba pahami. Dalam Quran itu ada di surat Muhammad ayat 19, ada amr. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Fa'lam, cepat ya kamu berilmu tentang la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua yang ada di muka bumi ini ya basicnya ya tauhid, la ilaha illallah. Targetnya Allah itu selain dari Quran yang dibilang ayat tersurat, ada ayat yang tersirat. Fenomena alam. Hai para laki-laki, ketika kalian sholat Jumat, kalian kan sering mendengar imam membaca ayat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Sering kita dengar setiap hari Jumat ini ayat dibaca. Nah, teman-teman biker nih habis training nih dari bertemu dengan teman-teman chapter dari Surabaya sampai kita sampai di hari yang ke-9 ini ada di tahun puncak. Masya Allah. Wallahi makin timbul rasa cinta di hati kita dengan negeri ini. Udah kita nggak perlu jauh-jauh ngayal pengen pelesiran ke negara luar, negeri kita semuanya ada. Asal kita punya rasa memiliki aja deh. Kemarin kita lihat semuanya keindahan negeri ini, Masya Allah. Apa yang nggak ada di negeri kita? Semuanya ada. Apalagi ayat sudah menyindir tadi. Kalau Allah bilang lihat langit ditinggikan, kita bisa ngelihat langit ditinggikan. Di negeri ini langitnya bagus. Apalagi di puncak sini kalau bersih kita menjaga alam, nggak ada apa evolusi nggak ada polusi ya, nggak ada hal-hal yang mendatangkan kerusakan, tertib pemerintah membersihkan, UMKM ditertibkan, nggak sembarangan ya, nggak banyak hal-hal negatif yang diperjualbelikan. Wallah, ini datang kemarin tempat liburan yang paling Masya Allah ini. Harapannya kalau sampai orang datang ke puncak yang milik Jawa Barat ini, ya Allah, pemerintah juga kebagian jariah pahala. Kita bisa jadi ulil albab, bro. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Endingnya dia berkata, Rabbana, duhai Rabb yang menciptakan semua dengan proses. Ma khalaqta hadza batilan, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Targetnya itu ayat yang tersirat. Peka kita, sense of belonging kita timbul. Ini negeri kita semua ada, Masya Allah. Apa yang gak ada? Cuma ya mungkin mesti dikemas, ada manajemen iman lah yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur.
Karena syukur ini dipertontonkan dengan cara memanfaatkan yang Allah sudah berikan. Jangan malah merusak. Ya, sayang kebun teh dirusak. Sayang pinggir jalan dipakai buat yang enggak-enggak. Ya Rob. Padahal kalau kita sama-sama menjaga, Masya Allah, betapa banyak orang yang seneng banget, bangga kalau sudah pernah datang kemari. Ayo kita mampu teman-teman sekalian. Kita mampu menjaga, awal khusus teman-teman dari Muslim Indonesia chapter Bogor nih, Cianjur dan lainnya. Ayo sama-sama kita jaga. Kedepannya jadi sentral di mana kita bisa menyampaikan kebaikan dari tempat sini. Mudah-mudahan semua makin berilmu sehingga ilmu inilah yang akan mendatangkan keyakinan. Baru sebab cinta yang kedua timbul keyakinan. Yakin dengan 3 proses, namanya ilmu yakin. Baru kemudian ainul yakin. Baru kemudian hakul yakin. Enggak langsung kita bisa yakin. Yakin dalam agama kita, oh ya, ada proses. Di surat Al-Hujurat ayat 15 itu ya, Allah menjelaskan tentang arti keyakinan yang Allah inginkan ada di diri seseorang. Tentu karena ilmu tadi. Ya, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fis sabilillah ulaika humus shadiqun." Al-Hujurat ayat 15. Ya, nanti di Al-Hujurat ayat 14 sebelumnya itu dikritik karena banyak banget orang mengaku beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ingetin tuh Muhammad tuh, banyak orang yang ngaku beriman. Dia belum beriman, dia cuma tunduk, patuh. Saya cuma baru sholat, baru berbuat baik saja. Kalau beriman belum, memang. Makanya belum mengefek ibadah yang dia gugurkan karena iman masih dipertanyakan. Siapa orang yang beriman? Maju ayat berikutnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasuli. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan cuma sekedar beriman, summa kemudian lam yartabu. Dia nggak pernah ragu dengan imannya. Kenapa dia nggak ragu? Ya iya, betapa indahnya menggugurkan sebuah hukum ibadah karena iman. Sholat kita karena memang kita beriman. Zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan karena kita beriman. Atau memang kita orang yang melaksanakan ritual puasa, haji, umroh, semua landasannya iman. Kita berumah tangga, landasannya iman. Kalau memang bisa, kamu tidak ragu, Masya Allah, Allah menjanjikan kebaikan. Summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fis sabilillah. Kemudian karena dia nggak ragu dengan imannya, jahadu. Dia bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan usaha. Maknanya jihad. Bi amwalihim wa anfusihim fis sabilillah. Dengan harta dan jiwanya. Kita diajak, makanya kita pakai bahasa puncak cinta ini nanti, ya ini puncaknya agama ya jihad. Zirwatu sanamihi al jihadu fis sabilillah. Bahwa puncaknya agama ini jihad. Jihad itu bukan frontal ya. Kita banyak nggak suka dengan kejadian yang ada di pemerintahan kita belakangan ini. Ayo kita wajib nggak suka dengan kemaksiatan yang ada. Tapi bukan frontal. Bukan malah menyerupai, cuma beda bidang. Kesel. Oh, anggota DPR mencuri harta rakyat, wajib kesel kita. Kalau ente nggak kesel, ente batu berarti. Wajib kesel. Cuma keselnya jangan mirip. Kalau dia bisa nyolong, saya juga mesti nyolong juga. Jangan. Ini mah namanya duit setan dimakan jin. Jangan. Ayo, dalam rangka mengislah, mengkritisi sesuatu yang buruk, agama tawarkan. Bahasa Rasul itu bijak sekali. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jadi perintahnya ke agama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Perintahnya ke agama, coba kamu jaga dirimu, jaga keluargamu. Nanti otomatis yasluh lakan nas. Orang akan terkritisi. Ya, sama seperti kita menginginkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, kata Ali bin Abi Thalib di zaman khalifah, beliau menjadi khalifah dulu, ya. Pemimpin itu tergantung rakyat. Kenapa? Karena Allah jadikan pemimpin itu anugerah buat rakyat. Ini Ali bin Abi Thalib. Ya kalau mau komplain di akhirat sama beliau nanti, ya. Kenyataannya memang seperti itu. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, Allah anugerahkan pemimpin yang baik.
Tapi kalau rakyatnya nggak baik, ya sudah. Allah nggak mungkin zolim ngasih pemimpin yang baik buat rakyat yang nggak baik. Ini makmum standarnya 10 juz. Pasti imamnya 20 juz, 30 juz lah. Nggak berani yang 5 juz naik panggung, nggak bakal berani. Tapi kalau makmumnya Iqra 2 nggak naik-naik, nasib. Ini urusannya imam asal dorong-dorongan dah. Yang penting mirip imam, maju aja pokoknya. Nanti kalau kedengeran orang yang pahaman dikit sama bacaan dikomplain. Tapi kan komplain dalam agama kita kan bukan nyeret leher imam, turun. Bukan begitu. Kita cukup mengingatkan subhanallah. Kalau imam yang berilmu, ada yang bilang subhanallah, dia tahu dia salah. Buru-buru dia islah. Subhanallah. Kalau perempuan ngasih isyarat itu ya. Karena memang ngimamin ini nggak main-main. Ya jangan sembarangan. Mesti ngerti rukun dan syarat sholat. Ya, rukun dan syarat sahnya sholat dia mesti paham. Wudunya rapi, semua dia mesti bersuci. Nggak main-main. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Tolak ukurnya bacaan imam, bacaan makmum. Aduh. Imam mesti ngerti kalau resiko batal dalam mengimami ini. Jangan maksain diri, suruh ada makmum yang gantiin. Jangan sampai makmum keburu pegel, nyeret suruh ganti. Jangan. Imam, tadi saya dengar Anda kayaknya buang angin dikit. Batal, enak aja lo dikit juga. Batal imam mundur, enak aja cuma dikit. Allah juga paham, nggak bisa begitu. Apalagi ada akad yang dibuat, ya nggak bisa. Ya semua ada aturan mainnya. Karena targetnya apa? Ini sholat bikin semua orang yang sholat ini tanha anil faksawal mungkar. Habis sholat dia nggak berbuat keji dan mungkar. Kalau habis sholat malah nyolong sendal, ada something wrong gitu. Ada yang salah berarti ini. Kok sholat nggak ngefek? Dan kebanyakan kayak gitu, Ustaz. Sholat mas sholat, Ustaz. Pada ribut masalah sholat. Takbir begini, takbir begitu. Ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang sholat tarawih 11, ada yang 23. Berantem mulutan. Tapi tetap saja habis tarawih perang sarung kata gitu kan. Salat mas salat, Allahu Akbar, salat sama orang tua ribut. Allahu Akbar sama mertua nggak tegor-tegoran. Allahu Akbar, mama banyak tuh. Allahu Akbar sama laki orang baik, sama laki sendiri galak banget, betul. Ayo ngaku. Sama ojol kan laki orang, betul. Abang, ya Allah lama banget sih bang. Ya. Yeah. Sama laki sendiri apa sih? Ya. Kata lakinya kau tuh jadi ojol aja dah kalau gitu kata baik-baik. Subhanallah. Ya, sama laki orang baik banget. Ustaz apa kabar? Kan laki orang betul. Ustaz mau minum apa? Yeah. Laki lu nungguin digituin. Ini kita kadang-kadang begini aja kita remehin loh jamaah. Jangan. Sholat ini ya Rabb, kita harus berbuat baik sama orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang kebaikan kita nggak boleh terkalahkan untuk dia. Bro, ayo bro, kita jangan pelit-pelitan kalau berteman. Anak-anak motor apalagi. Kalau antum lagi jajan di sebuah tempat, ayo balapan berebut bayar kita. Biar seru. Kenapa? Karena mindset kita apa? Bahwa la yakulu tu'amak illa taqiyun. Kalau bisa kita bersedekah, yang makan itu orang bertakwa. Berebut kita. Ya kita bayarin teman-teman, ayo. Jangan giliran bayar ada yang belakang nelpon, belakang nanya WC. Yang gini kita sliding nih. Ya. Tapi yang kita keluarkan untuk teman-teman kita itu, jangan mengalahkan yang kita kasih ke orang tua kita. Ingat. Karena Allah menginginkan kita ini bermanfaat buat zawil kurba, kerabat dekat kita. Zawil kurba wal yatama wal masakin. Zawil kurba, kerabat dekat yang paling berhak menerima kebaikan kita ya orang tua kita. Jangan bikin mereka itu sifatnya iri timbul gitu loh. Ya, jangan. Nah, tapi semua memang landasannya mesti yakin. Kita berbuat baik yang mesti yakin. Kita yakin sekali bahwa mana qasad shadaqatu mimalin kalau dalam sedekah.
Oh, kita yakin sekali kalau puasa kita gugurkan ini la'allakum tattaqun lah. Oh, kita yakin sekali kalau yang namanya menikah ini ya kita gugurkan karena memang kita beriman, ya maka aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Oh, kita yakin sekali kalau kita beriman kita nuntut ilmu, wow, ilmu ini akan membuat si pelakunya beda dengan yang lain. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bilang apakah sama yang beriman dengan yang tidak beriman? Oh, jelas beda. Orang kalau sudah beriman ya kemudian dia berbuat sesuatu yang menuntut ilmu sifatnya tadi, jelas beda. Ya, paling tidak dia punya karakter penghuni sorga. Kalau paham sih beda-beda deh kapan pahamnya itu. Cuma karakter orang yang menuntut ilmu itu ya, Allah jadikan orang yang menuntut ilmu ini punya karakter penghuni sorga. Harusnya begitu. Qoribin, hayin, sahlin. Qoribin gampang akrab, hayin tuh lembut, sahlin tuh mudah. Nih kalau di puncak ada base camp ya, kita nggak usah lama-lama lah, kita bikin stand up dakwah aja. Kajian-kajian santai di sini. Habis kajian akan lebih ramah sekali mereka menerima turis lokal maupun luar yang datang kemari. Sifat qoribin itu timbul banget. Seneng aja. Oh, apalagi orang-orang kita kan masya Allah. Ya kita dari kemarin jalan dari Surabaya sampai kemarin ini ketemu orang-orang baik banget loh. Ya orang kita mah ya walaupun nggak kenal juga say hello terus. Tintin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Pak, apa kabar? Baik. Masya Allah. Temen nanya, Tat, temen banyak. Kagak, gue juga baru kenal gini doang. Orang kita tuh open bro. Orang kita tuh Masya Allah loh. Ya betul-betul orang-orang yang ramah. Ini jangan hilang. Ya umpama kita ini bak semut, ya kalau sering diinjak ya pasti gigit, betul. Tapi kan semut itu kan simbol kesuburan sebuah tanaman harusnya. Ya, ini jangan sampai hilang. Makanya mesti timbulin keyakinan dalam beribadah supaya maksimal hasilnya nanti. Yang ketiga, yakni kita mesti ikhlas. Ikhlas. Ini kita masih ngomong mukadimah dulu nih. Kita sampai maghrib ya. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas ini timbul ya ketika kita berilmu. Kita yakin kita bisa ikhlas. Tapi yakin dengan 3 tahapan tadi. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yang menimbulkan keyakinan, pandangan yang menimbulkan keyakinan, ilmu dan pandangan itu total, namanya hakul yakin, keyakinan yang hakiki. Saya tahu dan saya ngelihat. Kalau cuma saya tahu doang belum ngelihat belum tentu. Ini kayak anak pesantren udah ada ilmunya cuma belum ngelihat, banyak yang kegoda kalau nggak punya circle. Ya, atau orang yang ngelihat dulu tapi dia nggak berilmu, wah bahaya kila wakola nanti. Tapi kalau sudah ilmu dengan melihat bersatu, namanya hakul yakin. Nah hakul yakin inilah yang pada akhirnya ketika dia beribadah timbul keikhlasan. Apalagi memang ritual ibadah ini lillah. Allah amarkan, Allah perintahkan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Ya, yang jadi permasalahan itu sering kita ngomong, Tat. Bahkan ayat itu kami hafal bukan tidak, Tat. Iya. Tapi kok kami nggak merasakan kenikmatan ibadah. Yang jadi masalah banyak di antara kita cuma mengatakan seperti itu, tapi nggak pernah kenal siapa Allah. Dia cuma taunya aku beribadah buat Allah. Allah siapa? Bingung. Ditafsirkan secara mendetail oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Makna bismillah. Orang Islam mesti ngerti bismillah. Karena memang Allah juga perintahkan sama Nabi, bukan cuma sama kita orang biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintahkan menyebut nama Allah gitulah. Nah, bismillah kata Ibnu Katsir, Allah di situ ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga ulama mengatakan yang namanya Allah itu lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Berarti konsekuensi kita mengaku Allah sebagai Rabb kita, bisa gak ibadah kita ini dengan benar? Kapan ibadah dikatakan benar? Ketika ibadah tersebut memiliki rukun dan syarat. Rukunnya apa? Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah. Jangan pernah beribadah kepada selain Allah.
dan jangan pernah beribadah tanpa contoh Rasulullah. Ya, ibadah yang memang diperintahkan. Karena hukum asal ibadah itu haram sampai ada contohnya. Jelas banget sudah. Nanti baru kita bicara syarat. Sedang kita bahas syarat ini. Ya. Nah, dia bisa merasakan kalau ibadah ini karena Allah, sementara dia nggak ngelihat Allah. Di mana Allah? Hilap di antara kita. Walaupun jumhur ulama sepakat Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Istiwa maklum, wasual anhu bid'ah, kata Imam Malik. Nah, yang namanya istiwa semua orang juga paham, duduk, ya. Tapi duduknya Allah nggak sama dengan makhluk, khalas. Jangan dibayangkan Allah berhak bilang Allah beristiwa. Wasual anhu bid'ah. Ini kalau nanya jadi bid'ah, kenapa? Karena memang dari zaman dulu nggak ada yang berani nanya masalah kayak begini. Cuma mengimani kalau Allah bilang aku di atas langit, khalas. Sebagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Ya Musa, kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Ya berarti Allah di mana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj melewati 3 alam. Alam Nasut, Malakut, Lahut. Alam Nasut itu Mekah, Palestina. Sampai sekarang juga Nasut manusia bisa ke sana. Alamnya manusia. Dari Palestina sampai ke 7 lapis langit namanya alam malakut. Manusia sudah nggak bisa. Jibril malaikat masih bisa nganter. Tapi dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha ini alam lahut. Udah nggak ada yang bisa nganter. Silakan sendiri dah Muhammad, urusan sama Tuhan dah. Ya, supaya manusia paham bahwa memang dia punya kemampuan. Ya, Allah perintahkan, Allah ajarkan kepada manusia untuk beribadah. Ikhlaskan karena Allah. Dulu nggak ada orang sholat, dipanggil dulu Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk itu. Dan Muhammad ke langit ke-7 itu ketemu siapa? Ketemu siapa? Allah. Ini mesti kita imani ini. Kita berdoa mengangkat tangan ke langit apa ke bawah? Ke langit. Kenapa ke langit? Ada. Ini akidah. Ini dulu kita pegang betul-betul. Sehingga nanti kita punya keyakinan, oh ya udah, kalau begitu kita nggak bisa melakukan ritual kecuali seperti apa yang disyariatkan. Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu orang-orang kafir dibilang kafir kenapa? Karena mereka nggak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah mereka dibilang kafir karena agama mereka bukan buat Allah. Nanti kufurnya ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang besar mutlak minta sama setan, minta sama kuburan, minta sama orang-orang yang nggak layak diminta. Ya, tapi kalau betul-betul dia paham cara meminta yang betul, ya seperti yang dicontohkan. Mereka minta ke Allah langsung. Caranya bagaimana? Seperti yang disyariatkan. Maka timbullah keikhlasan. Ikhlas inilah yang mendatangkan asidku, kejujuran. Kenapa timbul sidku Ustaz? Ya karena dia merasakan efek ibadah. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah paling suka melihat bekas ibadah. Timbul kejujuran. Jujur ini tidak mengurangi, tidak melebihkan. Karena agama sudah sempurna. Kita sepakat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Udah kita yakin ini. Hari ini Muhammad haji wada yang pertama dan terakhir hajinya Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Kalau agama sudah sempurna jangan ditambah, jangan dikurangin. Sok itu mah hak asasimu, mau nambah mau ngurangin, cuma nggak bakal kena nantinya. Anda kan pengen sholat ini protektor, mencegah kekejian dan kemungkaran, betul? Tolong temuin itu. Bener gak sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau masih belum ketemu, revisi. Jangan-jangan dalam sholat ada talbis. Karena kalau babnya talbis antara yang nggak dicontohkan dengan ibadah yang memang dicontohkan, ayat yang maju, talbisul haqqo bil batil, taktumunal haq wa antum ta'lamun. Kalau yang hak terkolaborasi dengan yang batil, taktumunal haq wa antum ta'lamun.
Yang hak itu pasti kalah. Ini susu terkena nila setitik pasti berubah. Itu nila kena susu setitik nggak berubah, betul. Kebenaran tuh mesti murni. Jangan ada talbis. Asidku, maka dia punya keyakinan. Di surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, ketika Allah berfirman menjelaskan bahwa manusia ini kan hidupnya perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, atau dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Ya, itu lambang cintanya Allah. Dan setiap Allah uji manusia, pasti Allah berikan solusi. Asalkan orang yang diuji itu orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, gitu kan. Kalau yang bertakwa diuji, Allah berikan makhrajan, solusi. Asal yattaqillah, sifatnya mudhari, continuous tense. Dimanapun dan kapanpun dia bertakwa kepada Allah, pasti dimanapun dan kapanpun Allah memberikan solusi. Karena dimanapun dan kapanpun Allah akan uji kamu. Dan hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Bahkan sampai kalau ujian tersebut memberatkan pundak kalian, Allah abadikan di Quran, alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masalahmu yang menumpuk memberatkan pundakmu, terangkat masalah karena zikirmu. Lihat, kalau punya masalah suruh zikir, datang gak tahun. Selain kita memang bisa ngadam melihat pemandangan, sholat di masjid ini ya Rob, Masya Allah, Subhanallah. Saya masih ingat 12-13 tahun yang lalu sholat di sini, ya Allah. Andai ada kajian sunnah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan supaya orang timbul cinta-cinta yang sejati gitu loh. Hari ini kejadian 14 September nih, Allah pertontonkan bahwa sudah saatnya negeri ini betul-betul mengenal sunnah dengan cara yang baik. Supaya bisa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Supaya bisa menegakkan ayat ini. Orang kalau sudah paham sunnah dengan betul, dia bakal taat kepada Allah, bakal taat kepada Rasul, bakal taat kepada pemimpin di mana dia tinggal. Walaupun dengan aturan main, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat dan patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kalau pemimpin kita nyuruh yang baik, taatin. Ini kayak MB ini belajar patuh sekarang, Masya Allah kan. Kita di jalan dari kemarin ya, itu traffic light itu lampunya ada 3 warna, betul. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Kalau dulu kan kita ngeliatnya kan hijau semua, nggak ada yang merah kan, nggak ada kuning. Sekarang udah paham. Kalau yang namanya lampu merah tuh berhenti, ada pahala. Kuning hati-hati, jalan pelan-pelan. Hijau lancaran dikit itu ada pahala. Dulu kita nggak mikir ada pahala, maka diidentikan kalau biker itu sudah brutal lah, ya anak jalanan, sembarangan, ya. Biker ini para pengendara yang betul-betul punya cikal bakal dirinya menjadi ulil albab kalau dia berilmu. Jangan salah, dulu memang zaman Nabi nggak ada yang naik motor belum ada, semua naik kuda. Sekarang kudanya kuda besi. Ya kita berkendaraan sama, menanjak kita bertakbir, turun kita bertasbih, betul. Lihat kiri kanan pemandangan indah, sulit kita jelaskan. Dimanapun kita bisa belajar, walaupun bumi yang paling Allah cinta itu masjid. Ayo belajar di masjid, itu lebih utama. Tapi bukan berarti di luar kita nggak belajar. Kan ayatnya tadi lihat, ya. Apa kata kau tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Di masjid nggak kelihatan langit, langit ada, keluar baru kelihatan langit. Ya, lihat gunung ditinggikan, bagaimana gunung ditinggikan dan dikokohkan? Ya nggak bisa kalau nggak keluar masjid. Bumi dihamparkan juga sama seperti itu kan. Ajakan belajar dari alam. Mencintai alam, di mana Allah ciptakan alam tersebut sebagai fenomena ayat yang tersirat untuk kita bisa menjadi ulil albab. Ayo, timbul kejujuran. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 2 ini, Allah uji manusia kan. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah bagus iman mereka nggak diuji? Allah uji mereka. Tujuannya apa? Timbul cinta dengan ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu.
Karena Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Allah senang uji manusia. Kalau udah diuji, dia sedih, dia minta sama Allah pertolongan. Allah di situ As-Somad, tempat diminta tolong. Iya. Atau mungkin kalau dia sudah mulai kena masalah yang banyak, dia mulai banyak beristighfar. Ya, hidup yang tentram, nyaman, terjadi kekufuran nikmat, terjebak dalam kesulitan. Kemudian dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk kembali kepada suasana nyaman lagi, dia nggak merengek minta dikembalikan ke tempat yang nyaman, tapi dia beristighfar seperti Adam yang dikeluarkan dari sorga. Dia nggak merengek minta dibalikin ke sorga. Lawang memang sorga tempat kita kembali, yang dicari sabab kenapa dia dikeluarkan dari sorga. Oh, saya berbuat salah, maka nggak perlu merengek minta dibalikin ke sorga. Cukup dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ujian yang berat, ujian Nabi Allah Yunus alaihissalam. Berat, Yunus berat ujiannya. Ditelan ikan, gelap di perut ikan, di dasar lautan, di malam yang gelap. 3 kegelapan dia rasakan. Kalau kita di posisi Yunus, pasti ngerengek, aduh Tuhan, keluarin saya dari perut ikan gitu kan. Atau kalau gaya orang-orang kafir mah, dibikinlah contoh Pinocchio itu yang ditelan sama ikan paus, betul? Suruh nyanyi bergoyang-goyang, nanti pausnya muntah. Kalau Yunus tidak, dia bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu artinya bukan ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, bukan. Itu tauhid dan istighfar. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu telah minaz zalimin, berbuat zalim. Sehingga dia tahu kalau sampai dia di posisi yang enggak layak, ya manusia mana mungkin hidup di perut ikan. Dan dia nggak ngajarin Tuhan, Tuhan, aku kan manusia, keluarin aku dari perut ikan. Dia nggak ngajarin Tuhan, Tuhan lebih tahu. Kamu tadi ditelan sama ikan, masalahnya kamu sendiri yang berbuat salah. Jangan salahkan Tuhan, jangan. Lihatlah Nabi Allah Ayub. Tadi Ustaz Dani sudah ngomongin masalah pengobatan kesehatannya. Nabi Ayub itu terjebak penyakit yang paling berat di muka bumi, yang nggak ada satupun tabib bisa menyembuhkan dia. Oh, kalau kita di posisi Ayub, pasti kita bilang apa? Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa la yughadiru saqaman. Boleh Nabi contohkan. Tapi Ayub levelnya bukan itu. Dia tahu Tuhan tidak mungkin zalim dengan penyakit yang dia rasa. Bahwa di ayat tersirat bakal dicontoh oleh seluruh manusia di muka bumi. Ayub hanya mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Terjemahkan artinya coba deh. Sakit yang paling berat cuma ngomong begini sama Allah, anni sesungguhnya aku masaniyadur, terkena penyakit, anta arhamur rahimin, kau maha pengasih maha penyayang. Ada gak kata-kata minta sembuhnya? Tidak ada. Karena dia tahu ini takdir yang baik. Jangankan sakit yang berat yang dia rasa, duri yang diinjak satu pun hilang dosa dia. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Kita disuruh bersyukur atau bersabar. Hidup coba itu. Asidku. Dia akan jujur, nggak mungkin dia tambah, nggak mungkin dia kurangin, karena dia tahu ritual ibadah ini betul-betul mendatangkan kebaikan kalau seperti yang dicontohkan. Asidku, dia berusaha untuk jujur, tidak menambah, tidak mengurangi. Nabi mengatakan fitnah agama ini ghulu dan taksir. Orang suka berlebih-lebihan atau ngurang-ngurangin. Nah, nggak boleh di agama dilebihkan dan dikurangin. Agama sudah seperti apa yang dicontohkan. 4 tersebut, ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ini yang menimbulkan mahabbah atau yang dibilang cinta. Al-mahabbah. Cinta yang sejati timbul karena ilmu, karena yakin, karena ikhlas, karena jujur. Baru itu yang dikatakan power of love, kekuatan cinta. Kamu cinta sama dia, ya saya akan belajar mencintai dia. Kenapa? Karena saya tahu dia dan saya yakin tentang dia. Makanya saya sih berusaha untuk ikhlas lah.
nggak akan saya kurangi, nggak akan saya lebihkan. Saya juga bakal jujur sama orang yang seperti ini. Baru kita bisa bicara cinta. Dan ternyata itu tumbuhnya dengan proses. Karena tadi cinta kayak kembang yang dipetik, cinta kayak buah yang dipanen. Dari tanaman rasa yang kita rasa. Nah, kalau sudah bicara cinta, satu buku nih Syekh Ali Hasan membuat Cinta dan Benci Karena Allah itu ya. Iya, dikatakan di situ yakni ketika surat Al-Baqarah ayat 165 sering menjadi bahasan para ulama tentang ketika dia bicara cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada ayat yang menginformasikan bahwa ada sebagian manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada sebagian manusia yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana nanti dia mengatasnamakan cinta seperti cintanya kepada Allah. Tapi ayat mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang yang beriman enggak, asyaddu hubban lillah. Dia akan lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Contoh, antum ke kantor dandan rapi, mau kemana pak? Mau ke kantor rapi amat, iya loh, mau ketemu bos. Amantar juga kan mau sholat zuhur kebetulan gitu loh. Itu disalahkan loh. Kenapa anda muliakan diri anda untuk ketemu orang, baru bicara ketemu Tuhan? Kalau orang beriman enggak rapi amat, ya harus rapi dong. Nanti kalau waktu sholat datang, kita tinggal sholat. Karena Allah yang mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Apalagi ini kan jam kantor, saya mesti masuk kerja. Begitu bahasanya. Tetap Allah nomor satu. Jangan salah. Ya, kita semangat mempersiapkan diri buat ketemu sama orang. Urusan mukaddimah sambutan, rapat sidang pleno, itu latihannya bisa seminggu. Bapak dua, ibu dua, begitu ya. Agak beres-beres tuh ya, ngomong mukaddimah. Repot amat sih pak. Mau bicara jadi MC, nanti ada persiapan. Soalnya ada bos, ada pimpinan, kita kalau salah ngomong bisa kacau ini ya. Mau ketemu orang, mau ngobrol sama orang, persiapannya lama. Ini urusan sama Allah, kita nggak pernah punya persiapan. Bagaimana terbesit dalam dada kita getar cinta kita kepada Allah? Sementara ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Allah katakan di Quran, orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat akan tambah imannya. Dulu pernah kejadian di zaman para sahabat masih hidup, orang tuh selalu mendengar dalam Ali bin Abi Thalib itu kalau azan mau dikumandangkan, dadanya bergemuruh. Sebagian mereka mengatakan, ya Ali, sami'na sautal Uhud min sadrik. Ali, kami selalu mendengar deru Uhud dalam dadamu ini setiap azan mau dikumandangkan. Kata Ali, bagaimana dada ini nggak bergetar sementara Tuhan yang menciptakanku akan memanggilku sebentar lagi. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Bagaimana nggak bergetar? Ini bukti orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Senikmat-nikmatnya kita tidur, kalau azan berkumandang bangun. Sesibuk-sibuknya dunia mengikat kita, kalau Allah panggil kita, Allah yang kasih kerjaan ke kita. Kenapa kita nomor 2 kan? Sehingga identik banget orang sukses jauh dari musola. Telat kenapa? Kerjaan numpuk. Oh, siapa yang terlambat? Bos. Kenapa terlambat? Rapat. Ya Allah juga paham, Tat. Allah juga paham. Ini kan bahaya sekali. Sementara Allah mengatakan dalam muamalah kepada Allah kan, ketika Allah Samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ketika kau mengatakan Allah tempat bergantung, dijelaskan sama Allah, tidak ada pengkhususan dalam ibadah sama Allah. Karena Allah nggak melahirkan, nggak dilahirkan.
dan gak ada yang menyerupai Allah. Kita sering baca ayat ini kan, coba kita nggak paham maknanya. Allah berharap ketika kau minta ke Allah, tauhidkan Allah. Katakan kul huwallahu ahad. Kalau kau sudah mengesahkan Allah, silakan minta. Memang Allahus somad. Tapi ketika kau merasa banyak jawaban dari Tuhan, jangan merasa dikhususkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja membutuhkan lebih dari 13 bulan dijawab doa cuma untuk urusan apa? Minta kiblat menghadap Masjidil Haram. Nabi butuh berbulan-bulan dalam doanya. Kebayang tidak? Ada usaha. Maka dikatakan sama Nabi, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba yang berdoa, mulihin, mengulang-ulang doa. Dan ketika kau mengulang doa itu, bukti kau berhajat dengan doa tersebut. Sehingga kau memang butuh, bukan cuma pengen. Karena Tuhan gak ngasih yang kau mau, yang kau pengen. Tuhan pasti mencukupi yang kau butuh. Kadang tidak diminta pun Tuhan kasih karena memang kebutuhan. Tapi merongrong minta dikasih yang kita pengen, Tuhan gak memberikan yang kita inginkan. Tuhan mencukupi yang kita butuhkan. Kemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Timbul mahabbah, timbul cinta. Nah, cinta inilah yang dikatakan dalam agama tadi, ya, bahwa kata Rasul, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada di Sahih Muslim ini, ya. Ada 3 hal buat kalian yang sok ngomong cinta, ya, ketika pengen merasakan manisnya cinta, cinta yang sejati itu bisa kau miliki kalau 3 hal ini kau miliki, kata Nabi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Bisa gak engkau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama? Senikmat apapun kau rasakan dunia ini, se-enjoy apapun kau di posisi waktu yang seperti itu, atau bagaimanapun keadaanmu, tolong, Allah dan Rasulnya lebih utama. Ayo bro, kita nongkrong bro. Tapi jangan sampai nongkrong-nongkrong kita mengganggu ritual ibadah kita bro. Apalagi mengganggu hak jalan. Apalagi sia-sia. Karena waktu yang kita miliki pinjaman yang bakal ditanya. Ayo kita ngobrol-ngobrol yang ilmiah. Canda tawa, Nabi juga bercanda, sahabat juga bercanda. Cuma bukan canda tawa yang berlebihan, yang menghilangkan muruah. Budi pekerti kita hilang karena canda yang over. Hati-hati. Ya, biker kang bercanda, jangan sampai nggak bercanda. Masa biker diem baper sepanjang jalan, mana enak. Oh, indahnya touring di mata kajian kok bro, ya. Ayo kita ngobrol. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa waktu kita buat itu pinjaman yang Allah bakal tanya. Summa la tus'aluna yawma idzin anin naim. Itu nikmat yang bakal ditanya. Ya. Kemudian juga tolong, kita orang Islam, semua Nabi sudah ajarkan. Ya, pola hidup yang Nabi ajarkan semuanya. Apa yang Nabi nggak ajarkan, dari cara ibadah yang paling berat sampai urusan buang hajat pun diajarkan. Allamakum nabiyukum kulla syihatal khira'ah. Tolong jangan sampai orang Islam dimanapun dia berada nggak menegakkan sunnah. Ya, dari mulai dia sholat, baca Quran, sampai urusan copot sendal sepatu, yang kiri dulu baru yang kanan, pakai yang kanan dulu baru yang kiri, atau apalah ya, menjaga lingkungan agar bersih. Memang an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Ya. Itu nggak ada asalnya, tapi itu perkataan bijak. Bisa gak orang Islam itu mengetahui kalau bersih itu bisa membaguskan iman kita? Karena dengan bersih kita nyaman. Senang aja kita ngeliat masjid buka sepatu dari jauh, kena air dibersihin dulu, kemarin jadi nggak kotor, senang. Tolong ini dijaga kayak begini nih teman-teman habis ini. Ya, nasihatin, kasih masukan buat teman-teman biker lainnya. Ayo kita nikmati alam puncak ini di Bogor, Jawa Barat ini bukan untuk dirusak, tapi menjadi asbab datangnya kecintaan kita kepada negeri ini, sehingga kita gampang berzikir tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bisa gak anda mencintai seseorang karena Allah seperti membencinya pun karena Allah? Jadi akan sportif hubungan kita nanti. Ya, kalau syahwat yang dikedepankan kita nggak sportif nanti. Akhirnya apa? Hukum bisa kita buat. Ada kan teman saya, Tat,
Soalnya kan masih ada hubungan nasab sama saya. KKN timbul nanti. Hukum dibikin kayak pisau dapur akhirnya. Tajam ke bawah, muntul ke atas, ini bahaya. Tapi kalau benci dan cinta karena Allah, Nabi Muhammad menegakkan syariat tentang potong tangan buat orang yang mencuri. Ya, potong tangan buat orang yang mencuri. Ya, kita doakanlah semoga Allah gerakkan hati pemimpin kita untuk mempertontonkan hukum potong tangan buat koruptor. Aminin aja dulu ya. Kapan ke kejadiannya ya? Karena memang syariat. Ya, habis itu orang mikir mau korupsi. Jangan terlalu kutung kayak dia, no, kata gitu kan. Ya, Muhammad mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau bicara hukum, Fatimah anakku mencuri, aku yang potong tangannya. Syariat. Tujuannya apa? Untuk istiqomah di atas kebenaran. Karena begini jamaah, ketika hukum sudah sempurna, antum nanti lihat tafsir surat An-Nisa ayat 115 ya. Kalau hukum sudah sempurna, ayat itu mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Itu An-Nisa 115 itu. Wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Maksudnya apa? Nabi ngerjain dia kagak. Bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk. Halal jelas, haram jelas, halal haram tengahnya syubhat, itu hukum. Bayanatil hukum, dijelaskan ini yang halal, ini yang syubhat, ini yang haram. Bayanatil hukum, hukum telah dijelaskan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, bukan diikutin tuh hukum, malah diikutin yang hukum orang beriman gak lakuin. Allah sudah bilang ini halal, ini haram, ini syubhat, malah dia nyari hukum sendiri. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, Allah yang bilang nuwallihi ma tawalla, aku Allah akan palingkan orang ini sejauh-jauhnya dari kebenaran. Lah kalau hukum sudah dikesampingkan, hukum Tuhan sudah dikesampingkan, ya masalah akan bertubi-tubi mendatangi kita. Enggak mungkin selesai. Sampai kapan? Sampai kembali ke jalan yang benar. Pun Nabi betapa lembutnya hati Rasul ini, tetap memberikan bayang kepada kita gini. Ya udah, kalau terlanjur kalian berbuat kufur, masalah tumpang tindih, tersindir dengan ayat Zoharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, kerusakan yang terjadi ulah tangan kalian. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Yang hidup setelahku nanti akan melihat masalah, perbedaan yang banyak. Ya udah, itu manusiawi lah. Orang kadang-kadang imannya naik turun. Beliau hanya mengatakan, ayo, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Au sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz. Atau sunnahnya para sahabatku. Lihat mereka. Keterbatasan yang mereka miliki enggak membuat mereka terhambat untuk mengikutiku, kata Nabi. Makanya Allah berikan title buat mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Dan kita juga belajar ridho sama Allah, betul. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tolong tiap zikir pagi petang dibaca itu. Aku ridho Allah sebagai Rabb, aku ridho Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasulnya, aku ridho Islam sebagai agama. Maka kalau memang betul-betul ridho, tolong pertontonkan, jangan cuma lip sync. Karena agama telah membuat kita sempurna di atas muka bumi ini. Masya Allah. Dan yang ketiga, cinta akan terasa manis kalau kita membenci untuk kembali ke masa lalu. Ayakra ya'uda fil kufur. Ya kayak kita ini sekarang sudah duduk belajar, dikasih masukan. Oh nggak boleh. Oh udah belajar benci tentang keburukan yang kita lakuin. Ya, idza kunta hasadka dzunub fada wa in syi'ta falyasta'nis. Bro, kalau kita sudah lelah dengan dosa, tinggalin dosa. Udah tinggalin. Akuin aja.
Innar rajula la yuramu rizqa bidzambin yusibu. Akuin aja. Ini terhalangnya rezeki kita, doa kita karena maksiat yang kita lakuin. Jangan terkecoh sama fenomena yang kita lihat. Temen kita itu saat agamanya rusak, cuma rezekinya lancar. Antum mau tiru dia, itu istidraj bro. Motornya gonta-ganti, tat. Padahal kagak sholat, tat. Anda berani adu sholat sama dia, tat. Banyakan aneh, tat. Gitu. Lu katanya adu sholat, ada. Saking banyaknya sholat dia, temen aneh nggak pernah sholat, tat. Rezekinya lancar, motornya gonta-ganti, tat. Mogenya 3, tat. Belum yang mocil, belum yang metik, yang 2 tak koleksinya banyak. Agak pernah sholat, tat. Aneh sholat mulu, sholat apa yang aneh nggak kerjain, tat. Motor atuh ditagi sama Ambon di pinggir jalan, tak gitu. Serba salah lah kalau gini. Terus kita mau ngakuin itu benar? Ya enggak. Ini mirip sama orang yang dengar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha nih. Kita bahas dari Surabaya kemarin nih. Karena banyak kenyataan orang bilang, Ustadz saya pernah dengar tuh ayat Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Tapi buktinya saya nggak mampu Ustadz, gitu loh. Itu ayat bilang Allah nggak mungkin uji saya di luar batas kemampuan. Kok saya nggak mampu, Tat? Gimana Ustadz? Ya kata si Ustadz gitu. Kalau ente nggak mampu, jangan salahkan Tuhan. Tuhan nggak zolim ngasih ujian. Kemanusiaan Anda yang dipertanyakan. Anda cuma ngaku manusia, emang casingnya manusia. Cuma Anda lupa, manusia itu tercipta untuk beribadah. Lu nggak demen ibadah bro. Bentuk ente manusia, batin ente setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Ayat bukan tuh? Yang kerjaan yang bikin was-was di hati manusia 2 golongan setan. Setan golongan jin, golongan. Kalau manusia kata Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dicipta untuk ibadah. Coba koreksi, ibadah kita gimana? Kalau manusia wa yarzuqhum minat thayyibat, rezekinya yang baik-baik. Manusia nggak mungkin korupsi, bro. Yang korupsi lu bukan manusia. Manusia nggak bakal ngambil hak orang lain, nggak bakal. Tapi kalau dia sudah beriman, makanya tapi dia sholat, baru muslim, belum mukmin. Al-Hujurat ayat 14 tadi. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan Muhammad, mereka tuh belum beriman, cuma baru patuh, baru Islam. Karena la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min. Enggak mungkin orang mencuri, kalau mencuri dia beriman. Nabi yang bilang. La yazni zani hina zani wa mu'min. Enggak mungkin orang berzina kalau dia berzina dalam kondisi beriman, enggak mungkin. Wa la yasrabul khamr inda syarik wa huwa mu'min. Enggak mungkin dia beriman kalau lagi minum khamr, enggak mungkin. Nabi yang ngomong, dia baru patuh, baru tunduk. Makanya kalau kita menyampaikan dakwah ke orang jangan frontal. Ya, kita ukur diri kita ke orang lain jangan. Kita sholat di tahun, ini kan tempat pariwisata. Sholat mah sholat, yang moto mah moto, nggak habis-habis ya. Gunung dikeker ada begini ya. Terus jangan habis sholat lu innaka hamidum mazid, assalamualaikum. Kalau ke jendela, orang kafir semua, nggak gitu. Gue cabe, ini orang kadang-kadang bersuka gampang lagi. Jangan, ya jangan. Mungkin memang dia belum tahu manfaat sholat berjamaah, betul. Dia belum tahu kalau qomat sudah dikumandangkan nggak ada yang lain kecuali sholat. Mungkin dia juga belum tahu al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufr tarkus sholah. Beda kita dengan kafir musyrik sholat. Wa man taraka faqad kafara. Yang ninggalin kafir. Mungkin dia belum tahu. Tidak ada hukuman buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Kasih tahu baik-baik. Nanti hidayah juga urusan Allah. Al-Hadi yang memberikan huda itu Allah Al-Hadi. Kita cuma Abdul Hadi. Kita cuma hamba Allah yang memberikan hidayah. Hidayah urusan Allah. Nah, hidayah yang kita minta ke Allah datang dengan keikhlasan. Sampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang ikhlas, sehingga hidayah datang dengan sendirinya nanti. Ya, tuh. Baru kemudian cinta yang sejati itu, ini puncaknya nih. Puncak cinta itu 2. Yang pertama al-inqiyad. Al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya kepatuhan. Kepatuhan.
yakni maknanya kebalikan dari atarku. Atarku itu kan meninggalkan. Jadi orang kalau sudah cinta, jangan heran apapun indah disuruh pun nurut. Kebayang ya kalau cintanya buta, kebayang ya. Allahu Akbar. Ya, makanya ada sunnah dalam agama kita, seorang ibu menawarkan pasangan buat anak laki-lakinya. Dan ada sunnah seorang ayah memberikan bayangan lelaki yang baik buat anak gadisnya. Ada sunnahnya itu. Ya, yang dikhawatirkan apa? Anak-anak kita ini belum tahu hakikat cinta. Baru syahwat yang dikedepankan. Saya sering kok disuruh kasih nasihat pernikahan, habis khotbah nikah tuh, saya omongin kepada kedua mempelai, saya duduk, mereka menyaksikan saya bicara, yang lain di belakang dengerin juga. Saya bilang sama kedua mempelai yang sedang senyum-senyum, saling menatap di antara mereka, habis tanda tangan depan penghulu, dapat surat doa, betul. Saya bilang, kalian senyum, jangan terjemahkan ini puncak cinta di antara kalian. Ya, ini awal ujian. Dulu waktu ente belum diikat semuanya indah. Belum ketahuan bopengnya di mana, betul. Setelah terikat baru kelihatan. 4L, lo lagi. Di situ agak susah diterjemahkan. Apalagi hari gini ya, kita nggak paham cinta yang sejati itu seperti apa, kita nggak paham. Di mana perempuan disuruh betah di rumah. Waqarna fi buyutikunna, laki-laki. Jadikan perempuan yang kau miliki itu qarna fi buyutikunna, anteng di rumah. Anteng di rumah itu nggak bisa dipaksa kalau dia nggak nyaman. Ente mesti banting tulang bikinin rumah yang bikin dia nyaman. Laki-laki kalau mau burung gereja, masya Allah. Burung gereja aja tiap mau nelor bikin sarang. Lu anak 4 masih numpang, betul, subhanallah. Ya Allah, tat pedas banget, dipedesin sekalian gitu loh. Kalau enggak, lo nggak semangat. Apapun alasannya, orang tua anak udah bikin beda genteng dengan orang tua. Karena cintamu akan berbeda. Orang tuamu adalah cintamu yang pertama. Wallahi ya ummi inti ra'si, wahai ibu kau di atas kepalaku. Nggak akan pernah terbandingkan cinta kita sama orang tua kita dengan yang lain. Tapi kan kalau keluarga kita, istri anak kita kan bentuknya tanggung jawab. Lo ngontrak deh yang deket-deket situ, yang gampang ke orang tua juga, cuma beda tempat. Bikin perempuan nyaman, karena Quran bilang waqarna fi buyutikunna, bikin di perempuan betah di rumah. Karena yang bilang baiti jannati itu perempuan, bukan laki-laki. Yang namanya Aisyah, Nabi nggak pernah bilang baiti jannati, yang bilang tuh Aisyah. Karena itu bukan hadis, perkataan Aisyah, rumahku surgaku. Ayo laki-laki nge-fight, buatkan surga buat perempuan kita. Dan surga itu jangan diidentikan dengan kemewahan. Karena yang bilang rumahku surga itu Aisyah, dari rumah yang tidak sebagus rumah kita sekarang. Nggak pakai keramik, nggak pakai marmer, temboknya juga bukan granit, ya, temboknya bukan dari batu onyx, gentengnya juga cuma pelepah korma yang dirajut. Ya, waktu kan ketika Nabi meninggal di hari yang ketiga, cuma segenggam gandum di dapur Aisyah. Di rumah tersebut Aisyah mengatakan baiti jannati. Kita yang mesti tahu apa yang bikin dia betah. Lain sama laki-laki, ini perempuan ya. Laki-laki nggak boleh betah di rumah. Lu laki lu pegangin aja, heran. Akhirnya kayak perempuan, laki dipegangin di rumah aja. Kerjaannya dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Ini laki-laki yang betah di rumah, ujung-ujungnya kalau berantem pakai WA. Tiap bergerak ganti status, aku sedang jalan-jalan, suruh pakai androk motif kembang yang begini gitu loh. Laki ya keluar, yang nyuruh siapa? Tak Rasul. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Hei laki-laki, lihat tuh burung, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah luas, berjalanlah, hijrahlah kalian. Wabtagu min fadlillah, cari keutamaan Allah. Ini kan perintah semuanya kan. Keluar, supaya kau tahu seindah-indahnya di luar, seasik-asiknya di luar, lebih asik rumah sendiri. Wallahi, lebih asik tempat sendiri kita. Apalagi orang-orang tua tuh pada ngaramin kalau umroh di Arab kan hotelnya mewah semua, betul.
Tetap enakan kamar sendiri di rumah, betul? Ya, seenak-enaknya mewah, semewah-mewahnya hotel, tetap enakan rumah sendiri. Aduh, enakan rumah sendiri, gantung baju gampang di mana aja gitu loh. Nggak ada masalah. Ya, demi Allah, seenak-enak makanan di luar, enakan rumah sendiri, makanannya biar gimana. Nah, laki-laki yang sering keluar akan timbul cinta dengan orang yang dia tinggal. Sudahlah, kalian nggak perlu tahu bagaimana kami menangis di jalan. Yang penting kalian lihat, senyum ini akan lebar buat kalian ketika pulang nanti, insya Allah. Gitu. Laki-laki seperti itu, masya Allah. Ada ingkiat. Baru yang terakhir al-qabul. Ya, al-qabul. Al-qabul di sini artinya menerima. Ya, kalau tadi ingkiat artinya patuh. Bisa ditambah tuh yang ingkiat, bisa ditambah dengan surat An-Nisa ayat 125 dalil. Ya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang patuh, kata surat An-Nisa 125 tadi mengatakan, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Melebihi orang yang bisa tunduk patuh dalam agamanya dan dia muhsin. Dia Islam tapi dia muhsin. Karena beda-beda. Kalau Islam mah cuma ngerjain sholat doang, ya, ngerjain sholat doang. Tapi kalau muhsin, anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu walakin la yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan, itu levelnya tinggi. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Enggak semerta-merta orang bisa ihsan tanpa Islam yang bagus, tanpa iman yang rapi. Islam bagus, iman rapi, dia bisa ihsan. Ada nggak ada orang yang ngelihat sholat wajib? Kayak kita cinta sama anak kita, cinta sama orang tua kita, atau orang tua cinta sama kita, udah ihsan. Dulu orang tua kita lagi tidur, dibuka kamarnya, uizzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min hammatin wa min ainin lamah. Betul. Dia doakan kita ketika kita nggak tahu didoain. Anaknya pun balas nanti ketika dia punya rezeki, dia tawaf di Ka'bah, dia tempelkan pipinya di multazam, dia berkata rabbighfirli wa liwalidayya ketika orang tuanya nggak ada. Timbul kemudahan oleh Allah. Kenapa? Karena kita dimudahkan berbuat banyak kebaikan. Masya Allah. Nah, kalau yang namanya qabul ini menerima. Surat Yunus ayat 103. Yunus 103. Ketika Allah berfirman, kata Allah, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Ketika Allah mengatakan begini, kami selamatkan rasul-rasul kami dari orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman ini dipastikan penjagaan oleh Allah. Semua perbuatannya qabul. Dia yakin sekali. Bahkan kalau dia sudah beriman, dia beragama dengan bagus, dia nggak pernah khawatir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kemudian beristiqomah, diturunkan malaikat untuk memberikan apa? Memberikan kemuliaan. Apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 3 hal yang Allah berikan. Apa? Hilangnya rasa khawatir dan takut. Hilangnya rasa sedih. Dan dia pun yakin sekali bahwa Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Ya, ini surga yang dimaksud. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga kalau nanti kebaikan yang sedang dia perbuat menghadapi masalah, dia nggak khawatir. Dia nggak takiyah kayak agama Syiah yang pura-pura. Enggak, tetap. Ya, anda sudah begini, anda begini, diterima alhamdulillah, enggak ya khalas. Enggak terus pura-pura, enggak. Lawang agama transparan kok. Karena apa? Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku akan perang melawan aku, kata Allah. Kita disuruh mengerti bahwa puncak cinta itu ketika kita bisa betul-betul memiliki kepatuhan kepada Allah dan kita qabul menerima. No complain lah. No complain. Tidak ada komplain dalam agama.
Jangan suka komplain, ini pekerja berat ya, berangkat pagi pulang sore, ngadepin macet tiap hari, apalagi kota Bogor, aduh macetnya. Kemudian berlogika, ya Allah, kenapa ya Isya 4 kok subuh 2 gitu loh. Kan punya mau kalau kita pulang kerja capek, subuh apa ya Isya 2 deh Tuhan. Subuh kan fresh 4, jangan nanti 2, 4 boleh gitu loh. Oh itu perasaan bro, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa sih Ustaz? Kita mesti asar 4 gitu loh. Itu kan pulang kantor bingung Ustaz, keluar jam 4. Kita mau asar dulu nggak kebagian bis, nggak kebagian KRL. Kita nggak sholat sampai rumah keburu maghrib. Aduh, makanya anak seneng tuh Ustaz, ada yang nawarin Ustaz sholat 3 waktu Ustaz, agama Syiah katanya. Subhanallah. Jangan, nggak bisa begitu ya. La tabdila li kalimatillah. Udah jangan dirubah takdir Allah. Allah sudah takdirkan itu yang terbaik. Kitanya yang mesti beradaptasi. Kitanya yang beradaptasi. Bagaimana syariat itu bisa kita tegakkan. Jangan sampai kita mengkritik. Ya Tuhan kayaknya sudah gak oke nih. Kayak orang minta doa ke Ustadz. Ustadz doain dong Ustadz. Anda pengen banget dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Si Ustadz bilang, Tuhan lu ngomong doa langsung, ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Kata Tuhan kan begitu. Udah sering Tat. Kalau minta langsung membanyakan aneh sama Ustadz, kata gitu dia bilang. Tapi kalau Ustadz yang minta lain cerita Ustadz, kan suka begitu tuh pada itu. Doain deh Tat, biar Anda dapat kebaikan dunia dan akhirat Tat. Ustadz yang berdoa deh. Diminta mulu kita doain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum habis tuh doa dibaca, yang minta berbisik. Tat, ada yang lain gak yang manjuran dikit gitu kata. Udah sering Tat, Rabbana atina mah kata kita. Ini doa ayat mustajab dari 14 abad yang lalu. Kenapa pas ente yang baca gak manjur? Apa lawas nih doa? Ya kagak. Agama itu syariat yang udah gak berubah. 14 abad yang lalu agama, September 2025 tuh agama. Agama jangan dirubah. Sampai Dajjal turun juga agama. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Ya, penting sekali. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul merasakan puncaknya cinta dengan tahapan yang betul. Bro, bagusin keilmuan kita. Timbulkan keyakinan. Ikhlas lillah karena Allah. Tolong asidku jujur. Jangan menambah, jangan mengurangi dalam ritual ibadah. Baru kau merasakan hakikat cinta yang sebenarnya. Manisnya cinta dengan sendirinya. At-tahalli bil mahabbah. Akan kau nikmati cinta kita kepada Allah. Baru nanti akan timbul kembang dan buahnya. Ingkiyat dan kabul. Itulah puncak cinta. Barakallahu fikum insyaallah. Bro, kita bisa berdialog. Ada yang mau ditanyakan? Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ya, boleh dibaca dulu ya. Lebih santai aja. Tapi sebelum pertanyaan kita baca, jamaah perlu dikasih mukadimah tahadu tahabu bro. Nah, kita pengen nih yang datang hari ini juga nggak merasakan lelah, ya tapi merasakan bahagia. Kita tanya dari kemarin karena banyak teman-teman yang masya Allah, apa ada yang dari luar negeri pun datang untuk datang ke kajian-kajian kita selama perjalanan kemarinnya. Ada yang dari Malaysia dan lainnya itu ya. Cuma nggak tahu yang di tahun nih. Ada gak yang datang nih di tahun kajian sekarang nih ya, dari tempat yang paling jauh selain MBI ya. Yang paling jauh sengaja datang kemari pengen kajian Ustadz. Ya Allah Ustadz senang pengen kajian. Fadal siapa? Atau di mana? Pasar Kemis Tangerang. Oh jauh juga Tangerang. Lewat BSD dekat sini bilang. Pasar Kemis Tangerang. Ada yang lebih jauh gak? Luar kota? Lu MBI Bray, kota MBI jangan angkat tangan loh. MBI itu ada hadiah tersendiri teman-teman. Ada gak? Yang paling jauh? Jakarta mana bu? Patung Hati. Jawaban Pasar Kemis Tangerang nih bu, jauh banget bro. Ada gak? Yang lebih jauh lagi? Yang datang sengaja nggak apa-apa? Foto ada? Mana pak? Emang datang dari Semarang mau kajian pak? Tapi datang dari Semarang emang mau kajian? Oh masya Allah.
Naik apa Pak? Oh, pokoknya itu dari Semarang datang sengaja buat kajian gitu. Oh, Masya Allah. Pakai apa Pak? Pakai motor dari Semarang? Pakai kereta. Ongkos keretanya ganti bro. Ya. Ongkos kereta kita ganti. Perempuan nggak ada yang jauhan dikit, nggak usah malu nanya aja. Mana yang paling jauh ada? Ini sekarang nih ada gak yang datang nih yang usianya paling tua? Laki yang paling tua ada gak? Berapa usianya? 58. Seumuran kita nih Pak. Beda warna doang nih Pak. Ini 58 lu berapa tuh Pak? Berapa? 60. 65. 75. Ya, beliau 75. Oh, Masya Allah. Iya 75. 75, ada yang lebih tua dari 75 ada? Ada? 75 paling tua. Ibu ada yang berapa usia Ibu? Berapa Bu? 64 ya. Belum 75 berarti. Yang 70 deh, ada yang 70 gak? Mama, ada gak 70? Ada yang 70? Berapa? Hampir 70 ya? Itu paling tua tuh 69 Bu. Udah paling tua. Ada lagi gak yang tuaan dikit? Enggak. Bonsai mahal loh yang tua loh Mas. Udah paling tua tuh 69 ya. Boleh deh 69 kita bagi amplop sama 75 nih barusan nih. 75, yang 75 pokoknya deh. Ya. Mangga Pak ya, jajan Pak. Cilok sini enak-enak Pak. Ada gak yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak? Kita pelesiran yuk ke puncak. Berapa Pak? 7. Siapa aja tuh? 5 anak. Oh. 7 orang motor. Tangkap polisi gak boleh loh. Anaknya segini-segini kali gede aja kali. Lah 7. 2 motor, oh 2 motor, kena 1 motor. Duduknya kayak koin lagi nanti. 7 nih, ada yang lebih dari 7 gak? Ada yang lebih dari 7 gak? Berapa Bu? 7 juga? 6, 7, 7. 7. Dari Bekasi. Dari Bekasi, ini jauh Bekasi bilang gak ngomong tadi nih Bu nih. Nanti 7 nih 7. Ini 7 di mana rumahnya? Hah? Depok no Bekasi ya. Yang Bekasi boleh nih, pakai mobil ya? 7 orang. Kasih jajan bro. Ya. Yeah. Nanti ada tuh. Itu tuh. Apa tuh? 16. Serius? Ngapain lagi bener? Serius 16. 2 mobil. Bocah-bocah kecil. Berapa orang bocah kecilnya? Kasih jajan lagi dah, kasih jajan lagi dah. Dapat juga nih, dapat juga 2, dapat juga deh. 16. Banyak banget. Ibu itu dulu. Ayo. Bismillah. Anda akan membacakan pertanyaan dari Pak Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jika seseorang rajin beribadah, ikut kajian sholat, ngaji, selalu, tapi karakternya selalu keras, kaku dan susah kalau diberikan. Pertanyaannya, apa yang salah dengan Allah seperti ini dan apa yang harus kita lakukan? Ustadz, ada orang yang sudah belajar beragama, kok nggak good looking lah mungkin bahasanya ya. Jadi kaku, jadi keras. Ya nggak tahu ya kenapa. Karena agama nggak menjanjikan itu. Kalau ada orang beragama nggak punya sifat penghuni surga, qoribin hayin salin, ada masalah. Mungkin ketika dia beragama, dia mungkin memang bukan karena Allah, karena ria. Seperti orang yang hijrah karena perempuan atau karena laki-laki gitu ya. Itu nggak diperbolehkan. Yang pasti sih memang harusnya orang beragama itu menjadikan dia lebih baik ketimbang dia sebelum beragama. Lebih gampang akrab sama orang, lembut sama orang, mudah dalam bermuamalah sama orang. Qoribin hayin salina nampak. Harusnya seperti itu, harusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mesti dikritisi ini adalah hubungan dia dengan Allah. Karena banyak orang beragama tapi dia nggak kenal Allah.
Dengan dia beragama, dia kenal Allah, dia akan merasakan setiap ritual agama menjanjikan kebaikan buat dia insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu na'am. Alhamdulillah. Iya, ada apa lagi? Pertanyaan yang kedua, sekarang ini lagi fenomena toxic relationship sering terjadi dengan alasan ini bagian dari kekurangan partner harus diterima ada pihak dari keluarga. Sekali lagi. Sekarang ini lagi fenomena toxic relationship, toxic hubungan racun. Nah, ya. Iya ini. Pertanyaannya, bagaimana membedakan kekurangan yang wajar untuk diterima dengan kekurangan yang justru berbahaya secara psikis maupun spiritual? Sebenarnya sih gini ya. Ketika kita tahu hidup ini adalah mazra'atul akhirah, kekurangan duniawi fisik kita ini nggak membuat rusak hubungan kita harusnya. Ukurannya agama. Ya sama dengan orang tua yang punya anak ADHD, punya anak autis, bingung nanti ke depan siapa yang mau nikah sama dia, kerjaannya apa, nanti gimana. Hei, halas. Itu urusan Allah, dia nikah sama siapa, urusan Allah, dia kerja di mana. Tapi yang pasti ini anak tercipta untuk beribadah. Sama dengan kita sama orang begitu. Allah, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak ngelihat pada performance kalian, penampilan kalian, fisik kalian, enggak. Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Tolak ukurnya itu. Ya, makanya betapa Nabi memuliakan Bilal. Bilal itu kelebihannya ikhlas ketika beribadah. Suara sahabat, salah satu sahabat yang buruk suaranya Bilal. Makanya azannya malam, bukannya subuh, bangunin orang. Tapi ikhlas Bilal. Orangnya pun hitam, bukan putih seperti orang lain untuk dipandang senang gitu ya. Tapi lihat, Allah nggak ngelihat fisik. Nabi melihat ada cahaya putih yang mendahului beliau di surga. Ada trompa yang terdengar di surga. Orangnya masih hidup, trompanya sudah di surga. Bilal. Allah nggak ngelihat pada penampilan fisik seseorang, hati dan perbuatan. Kalau kamu ganteng bisa gak bersyukur, kamu cantik bisa gak bersyukur. Tapi kalau kamu nggak merasa ganteng dan cantik, it's okay, nggak ada masalah. Ibadah jangan buruk, jangan komplain gara-gara fisik. Ya, kayak kita punya anak juga begitu, nggak sempurna ya. Yang sempurna bikin pegal. Malah kadang-kadang yang nggak sempurna ini bikin kita dekat sama Allah. Ya, ada anak cantik, ganteng, tapi orang tua tiap hari istighfar kalau ingat tuh anak. Tapi ada anak yang mungkin nggak secantik dan seganteng orang tersebut, malah orang tua selalu berdoa kepada Allah minta yang terbaik. Kita nggak tahu. Intinya itu ujian, jangan terkecoh dengan ujian. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita Ustaz, secara duniawi awal pernikahan adalah kecantikan. Namun untuk saya adalah ujian pada saat mengandung saya di kalangan antara suami dan ibu. Yang saya ingin tanyakan puncak kita yang dimaksud apakah proses daripada ujian yang saya hadapi pada kisah ini ataukah keyakinan yang nantinya akan ada hal yang membahagiakan jazakallahu baik dunia maupun akhirat. Wah, intinya sih wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada yang namanya kenikmatan kecuali mengalami kesulitan terlebih dahulu. Yakinlah bahwa ujian yang Anda rasakan ini adalah proses Allah mendewasakan kamu. Kita suka a priori dengan terik panas yang kerontang membuat daun rontok sehingga tumbuhan terkesan mati. Tidak. Berapa banyak buah yang dipetik rasanya manis ketika musim panas. Lihat cara Allah mendewasakan. Jangan dibilang kita menzolimi kelapa yang dibanting dari atas ke bawah, dibacok kulitnya, dipecahkan batoknya, diparut, diperes, diambil santan, dibakar. Nah, itu bukan kekejaman. Kalau nggak begitu nggak keluar tuh VCO-nya, nggak keluar tuh minyak kelapanya gitu lah. Cara Allah seperti itu. Ya Allah dewasakan kita, tapi Allah nggak mungkin menzolimi kita. Tugas kita hanya berhusnuzon kepada Allah. Ada orang yang terlahir untuk bersyukur, ada orang yang terlahir untuk bersabar. Kita nggak tahu kita di posisi yang seperti apa. Intinya tidak ada keburukan dalam takdir Allah takdirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang mau nanya langsung? Antum? Ya silakan. Hadiahnya banyak, sayang soalnya nih. Foto. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa iyyak insyaallah ya Allah. Nah. Bagaimana tentang para kaum
pengakuan kita yang masih bersikeras tentang perbuatan kita yang mereka lakukan. Mereka tentang perbuatan kita yang mereka lakukan itu bisa hasanah atau bisa yang baik, seperti di surah Al-Mulk dari Yasin. Padahal kami sudah beritahu bahwa perbuatan itu tidak ada dari Nabi dan para sahabat, serta tidak ada dari lalu siapa yang kita masuk kategori dakwah ke orang yang mungkin belum sampai dakwah kepada mereka, akhi. Ya. Dulu ketika Nabi perintahkan sahabat Mu'az bin Jabal datang ke negeri Yaman, negerinya Ahlul Kitab. Yaman tuh negeri Ahlul Kitab, negerinya orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, makanya banyak musik-musik dari Yaman itu memang agama Nasrani mereka. Tahu gak raja ingin menghancurkan Ka'bah, siapa namanya? Abraha. Dari mana? San'ah. Di mana? Yaman. Dia pengen membuat gereja terbesar kan. Yaman itu non muslim tadinya, Yahudi dan Kristen isinya. Maka jangan heran kalau orang Yaman suka bernyanyi kayak orang Nasrani. Memang begitulah mereka, ya. Dikirim sahabat Mu'az, kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datang ke negeri Ahlul Kitab. Falyakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah. Tolong nanti kalau kamu sampai ke sana, yang pertama kau dakwahi syahadat dulu. Kalau mereka patuh, ajarkan sholat. Kalau mereka patuh, ajarkan sedekah. Di situ Nabi nggak langsung ngomong, kalau kamu datang nanti hantem itu bid'ah, hantem itu ini. Enggak. Kerusakan itu akan hilang dengan ilmu. Ya, sehingga nggak langsung. Bukan perbedaan yang kita pertontonkan, visi dan misi tentang pemahaman Tuhan dulu. Karena setelah ini Anda akan mengatakan kullu bid'ah dolalah, betul? Yang ngomong siapa? Rasul. Mereka sudah kenal Rasul belum? Belum, pepesan kosong. Kita ngomong ke orang yang belum kenal Rasul nggak bisa, bro. Ada pendeta, ada bilang Pak pendeta, qala Allah wa qala Rasul. Dia diem nggak bisa ngomong, agak paham. Dia nggak paham, salah ngomong. Kenalin dulu tentang Allah dan Rasul, baru ente ngomong. Nih Allah berfirman, Nabi bersabda. Jelaskan. Karena belum tahu, itu dia tadi Anda bilang, makanya mesti bijak kita. Ya, jangan menjadi hakim buat agama orang lain. Tuhan kita cuma menyampaikan, hidayah urusan Allah. Sisanya dakwah dengan fi'liyah, dakwah dengan tingkah laku. Larangan dilarang buang sampah, tempatnya paling kotor bacaan dilarang buang sampah di situ. Tapi kalau kita kompak sama-sama menjaga, walaupun ada tukang yang bersih-bersih sampah, kitanya buang sampah jangan sembarangan, tertipin. Ya nggak perlu nunggu ada orang yang ngingetin, kitanya mengislah diri kita. Nanti akan sampai dakwah insya Allah. Ya, kita pertontonkan tanpa perbuatan bid'ah kita lembut. Ini kan kebalik. Kadang-kadang pelaku bid'ah malah open sama orang yang nggak berbuat bid'ah malah kasar. Muskilah. Akhirnya keanehan yang dipertontonkan. Saran saya sih, ya kita nggak membenarkan itu salah. Dia salah bukan nggak salah. Cuma proses penyampaiannya ini mesti bijak. Ya, mengingatkan bahwa hidayah urusan Allah, ya. Aywa. Kan Ahlul Kitab itu kan orang punya kitab suci. Orang Islam juga kan Ahlul Kitab, punya kitab kan, Quran, betul? Ya, bahkan ad-dhalin, al-makdub wad-dhalin. Makdub itu siapa? Yahudi. Dhalin itu Nasrani. Itu orang Islam punya sifat makdub, tahu hukum nggak dipakai. Orang Islam juga cuma dhalin. Kenapa? Beragama tanpa contoh. Masuk kategori contoh. Makanya lihat dakwah tersebut. Orang yang sudah punya kitab suci pun belum tentu benar. Al-Hujurat ayat 14 dibuka nanti. Kalian belum beriman, kalian baru patuh doang. Kalau dia memang orang Islam, nggak mungkin korupsi, bro. Dia belum beriman. Mana mungkin orang Islam jual diri sepanjang puncak di sini. Pila. Betul aja gitu. Kan isinya gitu. Dan lain-lain nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kasih hadiah, bro. Tanya bagus nih, masya Allah. Ya. Ada lagi mau nanya langsung? Yang sesuai dengan yang dibahas ya. Ayo, mangga Pak. Ayo. Amat jam berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan saat ini saya sudah harus sedikit mengenai label halal. Label halal, nah. Label halal itu ditempel di dalam Jadi sampai dengan sekarang ini kenapa harus tidak label halal? Mungkin saja isinya barang-barang tidak halal. Nah, itu aja.
Sampai saat ini beliau masih heran kenapa di elektronik ada bacaan halal gitu ya. Tanya sama yang masang nih, jangan tanya saya nih Pak, saya nggak masang. Saya baru ngehin. Saya juga sama Pak, saya tahu halal itu makanan Pak. Ya. Saya nggak paham apa mungkin materialnya ini memang dilegalkan atau tidak, kita nggak tahu. Karena ada kebijakan di beberapa tempat tentang material Pak. Wallahu a'lam bishawab. Material ini mungkin nggak ada di Indonesia, dikirim dari luar. Rakitan ini rakitan barang halal mungkin. Sehingga ini memang semua materialnya ini material yang legal, gitulah. Mungkin. Jadi kita ngomong mungkin nih kalau begini bahasanya. Tapi intinya kita berhusnuzon lah Pak. Kalau ada aturan pemerintah dengan label halal tersebut, mudah-mudahan memang untuk lebih meminimalisir terjadinya keharaman pada sebuah rakitan material Pak. Dan memang nggak sembarangan untuk menggabungkan material membentuk sebuah alat yang dibutuhkan, tentu dengan material-material yang halal tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah muliakan insyaallah. Fadhal, boleh nanti tadi Bapak ini. Satu pertanyaan dari Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin wa iyyaka insyaallah. Naam. Siap. Pertama, tadi dikatakan kita berdoa dengan memenuhi keinginan keluarga menjadi itu. Itu gimana caranya dari keinginan itu? Kemudian pertanyaan kedua tadi disinggung bahwa ketika kita sedang menang makom menjadi galak atau menjadi Iya. Nah, dalam kasus ketika hal ini adalah di awal kita tahu berlemak pada keluarga, tapi kita sudah menggunakan ini menggunakan Nah, tapi karena sudah terlalu lama mendorong jadi ada susah iya. melaksanakan ini bagaimana menguatkan dia tidak kepada kelasnya. Nah. Iya, memang fenomena yang terjadi ini banyak orang ini yang lupa kalau agama yang dia pelajari itu Allah sudah bilang ku anfusakum wa ahlikum. Agama yang kita pelajari sekarang ini buat diri kita dulu. Kenapa buat diri kita? Karena Nabi yang bilang aslih nafsak, rapiin dirimu, yasluh lakan nas, orang bakal rapi dengan sendirinya. Kalau orang, Nabi mengatakan ke orang tua misalkan, wasohibhuma fid dunya ma'rufah, proses sampainya dakwah itu dengan persahabatan. Kita sama teman bisa awet berteman. Kenapa sama orang tua sebentar bisa ribut? Karena kita nggak berteman. Ini mesti kita islah. Orang beranggapan kalau dia sudah dapat hidayah, dia juga pengen orang tuh dapat hidayah. Ya siapa yang nggak pengen? Semua orang pengen. Cuma kan caranya. Ya ini yang mesti kita pelajari gitu loh. Jangan sampai baik buat kita belum tentu baik buat orang. Ya ada standarisasinya, ada. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Karena semua ada tempatnya. Ada tempatnya. Ini yang mesti kita pelajari. Makanya tadi kalau orang agamanya sudah betul, dia punya karakter qoribin, gampang akrab. Hayyin, lembut, sahlin. Ini modal dakwah. Ya, dia nggak usah ngomong pun orang bisa terpincut. Kayak ceritaan Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'az itu kan masuk Islam di Madinah ketika melihat Mus'ab bin Umair berdakwah. Kata Sa'ad apa? Ngelihat ini anak muda berdakwah, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini belum pernah ngelihat orang kayak begini. Ini sih penghuni sorga. Dia belum dengar Mus'ab ngomong apa, cuma dari cara jalannya Mus'ab, ketemu sama orang tua, ramahnya, ini sih penghuni sorga. Ini yang kita nggak poin ke sono gitu loh. Kita malah targetnya orang tuh seneng dengan yang kita ngomong, orang paham dengan yang kita ngomong. Hei, kita tinggal di masa di mana orang suka melihat ketimbang mendengar. Ya, orang suka melihat ketimbang mendengar. Kita ngomong kalau nggak bisa dialog, nggak tektok, orang nggak asik.
Tapi kalau yang namanya sebuah tontonan yang menuntun lebih indah insya Allah. Ya. Tadi yang pertama apa? Oh iya, iya begini. Karena yang namanya kebutuhan itu kan janji Allah, Pak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Janji Allah. Semua yang di muka bumi ini kebutuhannya urusan Allah. Nah, kebutuhan itu apa, Pak? Contoh, kita butuh oksigen doang. Gak usah minta juga, dari pagi tadi udah dikasih sama Allah. Ya, dan Allah tahu bahwa memang kebutuhan kita banyak. Kadang kerjanya kita ini nggak sesemangat orang yang kerja. Kok rezeki kita gampang? Karena ada kebutuhan lain di pundak kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, makanya kalau kita pengen mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan, alokasinya, manfaatnya apa? Anda mesti ngefight nih, banting tulang. Kenapa? Karena bukan cuma Anda yang butuh, ada orang tua, ada adik dan lain-lain. Ya Allah, mudahkan urusan hamba ya Allah. Allah kasih. Kadang dia nggak berdoa pun Allah kasih. Kenapa? Karena ada rezeki melalui dia untuk banyak orang. Ya, jadi bukan cuma pengen, bukan cuma lapar mata, ngeliat orang punya, pengen, itu pingin namanya. Allah nggak kasih yang kita pengen. Tapi kalau kita kemas sebuah kebutuhan, insya Allah. Nih Jones, jomblo ngenes yang nggak kawin-kawin nih, dengerin. Ngayal mulu ngayal. Abis ente pengen kawin sih, bukan butuh nikah. Kalau cuma pengen ya rusak resikonya. Dapat pasangan nggak ada manfaatnya. Karena pengen. Tapi kalau butuh, kita akan menyiapkan maklum. Kita tahu kita nikah sama lelaki, kita nikah sama perempuan, ya. Kalau perempuan nikah dengan laki-laki dengan perempuan, kita nikah dengan orang yang pasti penuh kekurangan. Akan terikat tali kasih di antara kita ini, kenapa? Karena mencintai cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Waduh, agak susah ya. Cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Kamu kok bisa suka sama dia sih? Yang lain gak ada yang suka, itu dia. Sekarang kalau orang banyak yang gak suka, cuma aku yang paham dia. Itu cinta yang sejati. Dia itu kalau ngelihat muka aku pengen sholat mulu lah. Kalau ngelihat temennya itu berantakan agamanya. Itu yang membuat aku bertahan sama dia. Kenapa? Kenapa? Kok dia bisa ngelihat kamu pengen sholat mulu? Ya karena saya muazin, gitu kan? Atau apalah ya. Paling nggak jadi baiknya gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa ikatan kita yang lillah karena Allah di sini memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Ya kalau sudah pakai bahasa kebutuhan, maklum pasti datang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kelas. Ya Rob, kurang kan? Kurang. Gue bilang asal nggak percaya lu bro tadi. Tapi kita atur waktu lagi nanti insya Allah ya. Kita akan bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Beri masukan kepada teman-teman MBI atau kepada teman-teman panitia lainnya. Buat yang nanti kegiatan yang akan datang. Apa yang kita bahas itu yang dibutuhkan. Ya materinya ini bukan dipaksakan. Apa yang kita pengen bahas ayo. Hari ini kita bicara puncak cinta. Next time kita bicara yang lain nanti insya Allah ya. Bro tetap semangat nuntut ilmu. Belajar, wallah man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang semangat keluar menuntut ilmu dimudahkan ke surga insyaallah. Ya, siapapun kita di masa lalu, itu masa lalu sudah. Buruk atau baik sudah, yang udah yang sudah. Yang pasti hari ini kita kumpul di tahun belajar bareng. Kalau hari ini terjadi kiamat, kita semua di surga insyaallah. Barakallahu fikum ya. Dan jangan lelah untuk saling mendoakan di antara kita. Doakan keistiqomahan teman-teman MB secara umum ya. Doakan juga masjid kita at-tahawun semoga dijaga selalu oleh Allah nih. Ya enggak menjadi taman-taman penyubur iman insyaallah mudah-mudahan. Dan yang terpenting, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Nggak gampang terprovokasi oleh segelintir orang yang menginginkan kerusakan. Wallahi bro, siapapun yang terangkat menjadi pemimpin, doakan semoga Allah selalu berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada pembawa acara. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibagiin yang nanya nih hasilnya.